Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma. Saudaraku, setiap diri masing-masing telah memiliki energi. Hanya saja pada tingkatan tertentu energi ini perlu dibangkitkan. Dalam dunia kesufian, cara yang seringkali dianjurkan ialah dengan tafakur dan zikir-zikir keesaan ilahi. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membersihkan batin daripada karat-karat najis batinnya. Semakin tinggi tingkat kebersihan batiniahnya, maka akan semakin tinggi pula energi yang akan ia miliki. Namun bagaimana jadinya bagi orang yang masih awam? Pada orang awam pun energi ini ada, hanya saja mereka seringkali menyia-nyiakan energinya sendiri karena akibat dari ketidaktahuan dirinya. Mereka jahil, tapi parahnya tidak mau belajar. Jahil dalam arti kata sering membuang energinya sendiri, seperti mengeluh dan menggunjing. Orang yang seperti ini banyak kok ciri-cirinya. Kalian pun pasti pernah menemukannya. Kalau kebetulan Anda menemui manusia semacam ini, kalau bisa hindari, atau paling tidak bicaralah yang seperlunya saja. Jangan coba-coba untuk menasihati mereka, sebab mereka itu tidak butuh nasihat Anda. Sebab apapun yang akan Anda katakan, atau sebagus apapun nasihat yang akan Anda berikan, mereka tidak akan menghiraukannya selama itu tidak sesuai dengan selera dan keinginan dari nafsunya sendiri. Biarkan Allah sendiri yang menyadarkannya. Sebagai contoh saja, seringnya mereka menilai hidup orang lain, atau dalam bicaranya selalu mengeluh. Tidak pernah ada sisi positifnya. Kenapa tadi saya katakan jangan menasihati mereka? Sebabnya hal itu malah akan menyia-nyiakan energi yang telah kita miliki kepada orang yang tidak tepat. Bisa saja malah akan membuat kita ikut-ikutan down, atau dengan kata lain, kita sendiri ikut terbawa arus dari energi negatif mereka. Tanpa kita sadari, energi kita terhisap dan terbuang dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya sama sekali. Misalnya terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi di dalam sabdanya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas surga. Untuk itu, bagi para pejalan ilmu ketuhanan, tahanlah dahulu. Kita sendiri belum kuat. Pada diri ini masih banyak yang perlu kita benahi. Jangan menyia-nyiakan energi yang sudah ada pada diri kita ini pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebab ceritanya akan berbeda apabila energi yang sudah kita miliki itu dapat dimanfaatkan pada orang yang tepat, yang mau menerima nasihat kita, atau paling tidak akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang memang sedang membutuhkannya. Sehingga dari sesuatu yang sifatnya negatif akan berubah menjadi sesuatu yang sifatnya positif. Jika demikian, maka secara otomatis akan terupgrade sisi spiritual kita itu dengan sendirinya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur dan kita mau mengembalikan energi yang sudah terlanjur terbuang tersebut? Caranya, relaksasi diri Anda, tenangkan kembali diri Anda, dan pandanglah alam ini sebagai bagian dari diri kita sendiri yang sifatnya memberi, dan nikmatilah keindahannya
sambil memuji terus kebesaran Sang Maha Pencipta. Surganya dunia itulah ketenangan batin. Makanya dalam hadis Nabi tadi, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, surgalah sebagai hadiahnya. Dan pahamilah, jangan diingat-ingat lagi sisi negatif apapun yang telah terjadi. Semua sudah menjadi ketetapan dari ketentuan Sang Maha Segalanya. Saudaraku sang sejati, inilah mengapa pantangan terbesar ahli makrifat, jangan pernah mengeluh, harus bisa menerima apa adanya. Jangan sampai terlanjur, dan harus pula dipahami bahwa diri kita ini masih banyak kelemahannya. Mungkin sesekali keseleo itu sudah kudratillahi. Berusaha untuk selalu sadar dengan selalu mengingatnya dalam keadaan apapun. Insya Allah, bagi diri yang mau kembali kepadanya, itu tidak akan mudah terjatuh ke dalam kesia-siaan. Sekianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.